Shalom. Selamat siang untuk kita Bapak Ibu dan Saudara Tuhan. Sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih kepadanya, karena pada bulan Juli ini, di minggu yang pertama, kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita tetap bersukacita, bersyukur. Oleh karena situasi dan kondisi yang membuat, oleh karena virus corona, sehingga kita belum bisa beribadah di gereja. Dan itulah sebabnya kita beribadah di rumah kita masing-masing. Baik Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, sebelum kita membicarakan banyak hal, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu, karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami sampai ke minggu yang pertama di bulan Juli ini. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti itu menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani hidup kami sepanjang satu minggu ini. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, pada minggu kelima sesudah Pentakosta ini, atau tanggal 5 Juli 2020, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 10 ayat 24 sampai ayat 39. Matius 10 ayat 24 sampai ayat yang ke-39. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, saya hanya membaca sampai ayat 33, dan selanjutnya nanti Bapak Ibu dapat membacanya di rumah masing-masing. Mari kita membuka Alkitab kita atau alat elektronik kita, Matius 10 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-33. Saya akan membaca untuk kita semua, Bapak Ibu dan Saudara Tuhan dapat melihat Alkitabnya. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang diisikan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, tema kita pada siang hari ini adalah janganlah takut
mengakui Tuhan Yesus. Janganlah takut mengakui Tuhan Yesus. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, amanat agung adalah perintah Yesus Kristus kepada semua orang percaya dan yang telah menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus. Kenyataannya masih banyak orang Kristen belum mampu untuk menceritakan imannya kepada orang lain. Bisa saja disebabkan karena tidak tahu caranya atau tidak yakin dia mempunyai kuasa dari Tuhan. Dalam arti kata, dia takut, tidak mau menanggung risiko oleh karena pemberitaan Injil itu. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, dalam menyampaikan iman kita kepada orang lain memang tidak gampang. Perlu serba waspada dan hati-hati karena kita tidak tahu persis bagaimana karakter orang yang kita hadapi atau bagaimana sifat orang yang kita layani itu. Perlu kita ingat, haruslah kita memposisikan diri kita sebagai sahabatnya, sebagai temannya, sehingga kita dengan gampang diterimanya atau orang yang kita layani itu dia welcome terhadap kita. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, dalam pembacaan kita tadi ada 3 hal yang mau kita renungkan. Yang pertama yaitu kuasa dunia ini terbatas. Itu ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Dan yang kedua adalah bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Itu di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Dan yang terakhir yang ketiga adalah pengakuan akan Tuhan tidak akan sia-sia. Itu di ayat 33 sampai ayat yang ke-39. Baiklah Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, kita akan melihat yang ketiga hal ini. Yang pertama adalah kuasa dunia ini terbatas di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, pelayanan para murid bagi Kristus dan pertemuan mereka melawan iblis membuka peluang bagi iblis untuk menyerang mereka. Bagaimana mereka diserang oleh iblis, bagaimana mereka harus meminta kekuatan, meminta kuasa daripada Tuhan untuk melawan si iblis. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, namun mereka tidak perlu mempunyai nilai keterbatasan. Mereka tahu bahwa Allah berkuasa. Kita tahu bagaimana mereka dipakai oleh Allah. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, dalam sejarah misi gereja kita juga bisa membaca bahwa para misionaris yang dikirim ke daerah-daerah tertentu sudah tentu mempunyai kesulitan yang tinggi karena mereka mempunyai konsep kepercayaan yang sudah ada dan mereka semua sudah mempunyai keyakinan pada kepercayaan tertentu. Dan dalam situasi seperti itu, para misionaris tetap menyampaikan iman mereka serta siap menanggung risiko sebesar apapun. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, spirit seperti inilah yang selalu dimiliki oleh setiap orang percaya, sehingga kita tidak takut menyaksikan keyakinan kita atau menyaksikan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu dan Saudara Tuhan, yang kedua yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, yang pertama tadi kuasa dunia ini
terbatas. Yang kedua, bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Itu di ayat yang ke-29 sampai ayat 32. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, manusia adalah ciptaan Allah yang mempunyai nilai yang paling tinggi dari semua ciptaan yang ada di muka bumi ini. Selain itu juga bahwa manusia mempunyai nilai kekekalan, yaitu mempunyai nilai ilahi yang daripada Allah, sehingga manusia itu menjadi ciptaan yang paling mulia, yang paling tinggi. Sebab manusia itu diciptakan sesuai dengan peta dan teladan daripada Allah. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dengan menggunakan burung pipit yang dijual 2 ekor seduit, tetapi tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di surga. Penulis Injil Matius mau menegaskan kepada orang percaya bahwa sebagai orang yang mempunyai status lebih berharga, mereka pasti tidak dibiarkan Tuhan jatuh. Tuhan pasti tahu semua kebutuhan umatnya. Tuhan pasti menjaga dan melindungi setiap orang yang berani menyaksikan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, pesan ini menjadi kekuatan bagi orang percaya pada zaman sekarang ini, khususnya dalam menghadapi tantangan untuk menyaksikan Tuhan dalam kehidupannya, apalagi dalam zaman sekarang. Bagaimana kita mempergunakan media seluas-luasnya, bagaimana kita memakai internet sebebas-bebasnya, kita dapat menyampaikan kabar baik kepada orang lain dengan mudah, asalkan kita menguasai teknologi. Kita diminta untuk tidak takut karena mengakui dan menyaksikan Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita dan juga yang menyertai kita. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, yang ketiga yang mau kita lihat dalam firman Tuhan ini, yang pertama tadi kuasa dunia ini terbatas, yang kedua kita ini berharga di mata Tuhan, dan yang ketiga pengakuan akan Tuhan tidak akan sia-sia. Di ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-39. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, dalam ayat 33 dikatakan, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapa-Ku yang di surga. Sejalan dengan ini, apabila kehilangan nyawanya karena Kristus, maka dia akan mendapatkan nyawanya karena pengakuan akan Tuhan akan memperolehnya. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, di sini kita melihat bahwa tidak tindakan yang menyangkal Tuhan adalah dibenci oleh Allah. Keadaan ini sungguh luar biasa, karena Tuhan akan memberi kesaksian untuk mengakui dan membenarkan kita di hadapan Tuhan Allah, dan tidak hanya mendapatkan kehidupan dari Dia. Pengakuan akan Tuhan ternyata sikap yang tidak akan sia-sia. Justru dia akan mendapatkan berkat daripadanya. Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, apa yang mau kita renungkan dalam firman ini? Bahwa dalam menyampaikan iman kita kepada orang lain, kita perlu mengandalkan kuasa Allah serta selalu waspada, karena apa yang kita lakukan itu sesuatu yang sangat tidak
disenangi oleh si iblis. Oleh karena itu kita perlu waspada dan kita perlu mempunyai hikmah ketika kita menyampaikan iman kita kepada orang lain. Kita sebagai ciptaan Allah yang paling mulia dan berharga karena kita diciptakan sesuai dengan gambar dan peta teladan Allah. Oleh karena itu segala kebutuhan kita pasti Tuhan cukupkan asalkan kita selalu percaya kepadanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan Tuhan, pengakuan kita akan Tuhan Yesus tidak akan sia-sia, karena apa yang kita lakukan untuk Tuhan akan Dia hargai, dan kita pun juga akan diakuinya di hadapan Bapa di surga. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, menguatkan kita, sehingga kita semuanya dimampukan oleh Tuhan, dimampukan oleh Allah untuk menyampaikan iman kita, menyampaikan siapa Yesus kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada siang hari ini, di mana kami dapat merenungkan dan mendengarkan firman-Mu, bahwa kami tidak akan takut untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain, karena Engkau berkuasa, Engkau mampu melindungi kami, menjagai kami. Oleh karena itu Tuhan, kami ini adalah orang yang berharga di mata-Mu. Oleh karena Engkau menciptakan kami sesuai dengan peta dan teladan-Mu. Oleh karena Tuhan, biarlah kami menghargai nilai kami yang kekal itu, nilai kami yang berharga itu, dan biarlah nilai itu juga kami berikan, kami sampaikan kepada orang lain. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang terus-menerus menguatkan kami, sehingga sampai akhir hidup kami mengakui bahwa Engkau satu-satunya juru selamat kami yang mampu menyelamatkan kami. Apabila kami mengakui-Mu sebagai Tuhan dan juru selamat kami, maka Engkau pun akan mengakui kami di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memampukan kami untuk membagi iman kami kepada orang lain, sehingga orang lain pun diberkati secara rohani. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.